Zaman sekarang, banyak anak muda terjebak dalam dilema. Kalau belum mapan, nanti hidup susah. Tapi kalau menunggu mapan, entah kapan menikahnya. Sebagian menunggu tabungan cukup. Sebagian lagi menunggu karir stabil. Sebagian lagi justru kehilangan seseorang yang sudah menunggunya. Pertanyaannya, apakah benar harus menunggu segalanya sempurna untuk melangkah menuju pernikahan? Ataukah justru dalam perjalanan menikah itulah Allah menyempurnakan segalanya? Temukan jawabannya di video ini. Simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Hati, tempat kita belajar menata rasa, memperbaiki niat, dan menemukan makna cinta dalam cahaya iman. Hari ini kita bahas sesuatu yang sering membuat banyak hati bimbang. Nikah dulu atau mapan dulu? Sahabatku, menikah itu tentang kesiapan iman, bukan kesempurnaan harta. Banyak yang mengira kesiapan menikah diukur dari seberapa tebal isi dompet. Padahal dalam pandangan Islam, kesiapan menikah diukur dari keteguhan iman dan tanggung jawab hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba sahayamu. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Perhatikan kalimat Allah. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka. Bukan jika mereka kaya, tapi jika mereka menikah karena Allah, maka Allah yang akan cukupkan mereka. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Madarijus Salikin, barang siapa menikah dengan niat menjaga kehormatan dan menunaikan perintah Allah, maka Allah akan cukupkan rizkinya dari arah yang tak ia sangka. Rizki itu bukan hasil dari pernikahan, tapi buah dari ketaatan dalam pernikahan. Sebab yang memberi bukan manusia, tapi Allah yang maha mencukupi. Mapan secara iman, bukan hanya mapan secara materi. Mapan itu bukan berarti kaya, tapi tahu arah hidupmu untuk apa. Banyak orang bergaji besar, tapi tidak siap memimpin. Banyak orang punya rumah, tapi tidak bisa menjadi tempat pulang yang menenangkan bagi pasangannya. Dan banyak yang sukses di dunia, tapi gagal dalam rumah tangga, karena lupa fondasinya, yaitu takwa. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata mampu di sini bukan hanya materi, tapi kemampuan menjaga diri, bersabar, dan tanggung jawab. Sebab pernikahan bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling kuat menahan diri ketika dunia terasa sempit. Imam Al-Ghazali dalam Ihya'ul Ulumiddin berkata, orang yang menikah dengan niat menjaga agamanya lebih utama daripada yang menunda karena takut miskin. Jadi, bukan salah jika seseorang menunda untuk mempersiapkan diri, tapi akan keliru jika menunda karena tidak percaya pada janji Allah. Takut miskin adalah ujian keyakinan. Sebagian orang menunda menikah dengan alasan, aku belum punya apa-apa. Padahal rizki tidak datang karena kita menikah, tapi karena Allah ridho pada niat kita menikah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihatlah, Allah tidak menjanjikan rizki bagi yang menunda, tapi bagi yang bertakwa. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menulis, ketika Allah telah menjamin rizkimu, maka janganlah engkau gelisah dengan keterlambatannya, karena Allah telah menentukan waktu terbaik untuk memberikannya. Jadi, jika seseorang menikah dengan iman,
maka Allah lah yang menjadi penjamin kehidupannya. Pernikahan adalah ladang keberkahan, bukan puncak kesempurnaan. Banyak yang mengira menikah berarti selesai, padahal menikah bukan garis akhir, tapi awal dari ibadah panjang yang menguji kesabaran, cinta dan keikhlasan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, pernikahan adalah madrasah akhlak. Di dalamnya seseorang belajar sabar, qanaah, dan ridho atas ketetapan Allah. Melalui pasangan, Allah mengajarkan bagaimana cara kita mencintai tanpa syarat, memahami tanpa menuntut, dan bertahan tanpa banyak mengeluh. Karena menikah bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tapi juga tentang menanggung kesedihan bersama dengan doa, bukan dengan marah. Rasulullah sendiri bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Menikah berarti belajar meniru akhlak Nabi yang sabarnya luar biasa, kasih sayangnya tulus, dan kesetiaannya bukan karena dunia, tapi karena Allah. Antara ikhtiar dan tawakal dalam memulai pernikahan. Islam tidak pernah menyuruh kita menikah tanpa persiapan, namun juga tidak mengajarkan kita menunggu sampai segalanya sempurna. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dalam Adabin Nikah, barang siapa mencari kesempurnaan sebelum menikah, maka dia tidak akan menikah seumur hidup. Sebab kesempurnaan bukan syarat menikah, tapi hasil dari pernikahan yang dijalani dengan sungguh-sungguh dan tawakal. Yang penting bukan seberapa banyak harta yang kau punya, tapi seberapa besar niatmu untuk membangun rumah tangga dengan iman. Maka bersiaplah semampumu, tapi jangan jadikan kesempurnaan dunia sebagai penghalang kebaikan. Jadi, apakah harus menikah dulu atau mapan dulu? Jawabannya adalah menikah saat kau siap secara iman dan tanggung jawab, bukan saat segalanya sempurna. Karena mapan dalam pandangan Allah bukan rumah mewah, tapi hati yang yakin bahwa rizki dan kebahagiaan datang darinya. Rumah tangga yang diberkahi bukan yang paling kaya, tapi yang paling banyak bersyukur dan saling menguatkan dalam taat. Dan ingatlah, rizki bisa dicari bersama, tapi iman harus dibangun sejak awal bersama. Semoga narasi ini menjadi pelita bagi hati-hati yang sedang bimbang antara menunda atau melangkah. Jangan takut menikah karena belum punya banyak. Takutlah jika kau menunda karena belum cukup yakin pada janji Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.